Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kembali lagi dengan saya Reza Milenia Fendi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Sebelum saya mengupas lebih lanjut teknik pengumpulan data, di sini saya akan mengutip sedikit tentang teknik pengumpulan data. Apa sih teknik pengumpulan data itu? Nah, teknik pengumpulan data itu suatu cara atau metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam permasalahan yang akan diteliti. Jadi, si peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dari permasalahan yang akan diteliti. Jadi seperti itu kutipan sedikit dari saya tentang teknik pengumpulan data. Nah, mau tahu lebih lanjut? Silakan simak video saya sampai selesai. Selanjutnya, ada tujuan teknik pengumpulan data. Tujuan dari teknik pengumpulan data yaitu menemukan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Jadi si peneliti itu menemukan data-data yang dibutuhkan saat penelitian. Lalu ada jenis-jenis data. Yang pertama, dari cara memperolehnya ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu artinya data yang diperoleh dari si peneliti secara langsung dari subjek atau objek penelitian. Contohnya rekaman dari hasil wawancara. Lalu ada data sekunder, maksudnya adalah data yang diperoleh secara langsung oleh si peneliti. Contohnya itu dokumen atau arsip yang diteliti. Lalu yang kedua, menurut sumbernya, ada data internal dan data eksternal. Data internal itu data yang menggambarkan suatu kegiatan atau keadaan dari dalam tempat penelitian. Lalu yang data eksternal itu data yang menggambarkan suatu kegiatan atau keadaan di luar tempat penelitian. Jadi bedanya internal dan eksternal di sini. Kalau yang internal itu kita menelitinya dari dalam tempat penelitian. Jadi dalamnya tempat penelitian, jadi di tempat penelitian tersebut kita mengambil datanya. Kalau yang eksternal di luar tempat penelitian. Lalu yang lalu yang menurut sifatnya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam sebuah penelitian yang bukan berbentuk angka. Lalu yang kuantitatif, data yang diperoleh dalam sebuah penelitian yang berbentuk angka. Jadi bedanya itu yang kualitatif tidak berbentuk angka atau biasanya itu kayak esai seperti itu, dijabarkan. Kalau yang kuantitatif itu berbentuk angka, jadi lebih ke statistik. Lalu ada teknik pengumpulan datanya ini. Nah, yang pertama ada observasi. Di dalam observasi sendiri ada dua jenis, yaitu participan observation dan non-participan observation. Yang participan observation ini artinya si peneliti ikut serta dalam kegiatan observasi. Jadi contohnya itu di kegiatan masyarakat. Misalkan masyarakatnya ada mengadakan kerja bakti. Nah, si peneliti ini ikut dalam kerja bakti tersebut. Kalau yang non partisipan observation, peneliti hanya mengamati objeknya saja. Jadi dia mengamati dari jauh, dia tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Lalu yang kedua ada wawancara. Wawancara sendiri artinya mengajukan pertanyaan terhadap orang yang akan diwawancara. Nah, di wawancara sendiri ada dua jenis juga. Yang pertama wawancara terstruktur dan yang kedua wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu si peneliti membuat pertanyaan sebelum wawancara. Jadi si peneliti harus merancang pertanyaan apa yang akan dipertanyakan saat wawancara nanti. Lalu wawancara tidak terstruktur yaitu si peneliti sudah membuat pertanyaan yang akan diwawancarai, tetapi boleh keluar dari rancangan yang udah kita buat tadi. Jadi seperti itu.
tetapi tetap harus dalam satu konteks gitu. Tapi nggak apa-apa keluar dari rancangan yang udah kita buat, tetapi harus tetap satu konteks tadi. Lalu ada studi pustaka. Nah, studi pustaka ini cara mengumpulkan data dari dokumen-dokumen atau buku-buku seperti itu. Lalu di studi pustaka juga terdapat dua jenis. Yang pertama dokumen primer dan yang kedua dokumen sekunder. Nah, dokumen primer ini dari orang yang ditelitinya tadi, contohnya autobiografi. Lalu yang kedua ada dokumen sekunder. Dokumen sekunder ini dari orang lain, kita tahu dari orang lain, contohnya biografi. Lalu ada angket atau kuesioner. Nah, angket atau kuesioner ini kita mengajukan pertanyaan tertulis terhadap apa yang akan kita teliti. Di dalam angket juga terdapat dua jenis. Yang pertama kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Nah, kuesioner terbuka ini si peneliti menyiapkan pertanyaan, tetapi yang akan diteliti atau subjeknya ini dia menjawabnya itu terserah menurut pendapatnya si penjawab ini. Jadi kita hanya menyediakan pertanyaan, dia jawabnya sesuai dengan pendapatnya dia. Lalu kalau kuesioner tertutup, kita membuat pertanyaan serta jawabannya. Jadi jawabannya iya, tidak, setuju, seperti itu. Nah, jadi ini penjelasan dari saya teknik pengumpulan data. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.